Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, ya. selamat pagi Ibu Neni. Pagi. Ibu Neni selaku rekan sejawat saya Noviara sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Kota Serang. Ya. Betul ya Bu ya? Hari ini hari Senin tanggal 12 ya, tanggal 12 September 2022 sekitar jam 9 saya akan melaksanakan wawancara, minta waktunya Bu Neni seputar ini ya Bu ya, permasalahan pembelajaran bahasa Inggris di kelas dan solusinya gitu. Ya, kita mulai ya Bu ya. Oke. Di kelas nih ya Bu ya, kan kalau di PR terutama di kelas 7 pembelajaran itu ada menulis descriptive text ya Bu ya. Nah, kalau Ibu bagaimana sih pengajaran bahasa Inggris di kelas yang Ibu lakukan khususnya saat pemberian materi menulis itu gitu, misalnya descriptive text. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebelum kita memberikan pembelajaran, ke anak tentunya harus diberikan dulu tujuan pembelajarannya dulu ya. Mau apa? Jadi nanti di tujuan akhirnya itu dalam menulis si anak atau peserta didik bisa menyusun teks interaksi atau interpersonal lisan dan tulis tentang descriptive text kan gitu ya. Tujuannya dulu ditahukan supaya si anak tuh nanti saya bisa menulis kan. Dan setelah itu baru ke anak menyampaikan bahwa sekarang kita akan belajar tentang teks deskriptif gitu. Tentunya harus digali dulu si sosialnya, struktur teksnya, struktur kebahasaannya, apa. Kebahasaan ya. Di dalam fungsi sosial, situ diterangkan dulu ininya apa, fungsi teks deskriptif itu untuk apa. Tujuannya gitu ya. Kemudian struktur teks dalam teks deskriptif itu apa aja. Sampaikan juga, kemudian dalam unsur kebahasaan tentunya kosakatanya, ya, sama patternnya, ucapan, kanan katanya, intonasinya. Nah, dalam descriptive text tentunya unsur kebahasaan simple present yang ditekankan. Yes. Setelah itu, model pembelajarannya yang akan kita pakai apa? Ibu kalau di dalam teks deskriptif biasanya menerapkan teaching learning cycle yang terdiri dari 3 langkah. Ya, ada DKOF, itu deconstruction of text. Kemudian ada join, nanti anak diskusi ya. Kemudian ada independen, kalau sudah akhir berarti independen kan. Nah, semuanya itu bertujuan untuk mempelajari teks yang memiliki isi bentuk yang dianggap ideal untuk dijadikan model yang perlu ditiru atau diikuti. Misalkan dalam vocabnya dalam verbnya itu ya. Jadi anak dilatih dulu pengucapan verbnya itu sebelum ke kemana-mana gitu ya. Gitu. Berarti itu tadi tahapan yang idealnya ya Bu ya. DKOF ya Bu ya, deconstruction, join dan dia independen atau materi. Nah, selanjutnya Bu, menurut Ibu kan pasti itu juga tidak berjalan lancar ya Bu ya, ada aja rintangannya gitu. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak itu kesulitan gitu untuk menulis teks khususnya dalam bahasa Inggris? Biasanya itu kesulitannya di simple present dalam menyusun kalimat. Simple present dalam kalimat dari
grammarnya, ya kan, kayak bahas kosakatanya, biasanya itu. Makanya di awal itu diberikan dulu ininya dulu, di unsur kebahasaan ditekankan simple present-nya dulu, verb-nya dulu diperkenalkan tuh berapa banyak. Bisa dari verb-nya diperkenalkan itu bisa dari ada suatu bacaan, kita ambil verb-nya. Nah ini verb ke-1 tuh seperti ini simple present itu. Kita diskusikan, nanti anak yang mencari, kita angkat, ambil, lama-lama anak tahu, oh ini verb 1 gitu. Gitu. Jadi dari situ juga bukan hanya verb 1-nya aja, ke maknanya apa. Bisa dilihat di kamus. Nah, dalam melihat ke kamus juga anak itu harus diajarkan juga. Karena ternyata anak itu ada yang tidak paham dengan kamus. Jadi kamus itu tidak tertarik. Ternyata setelah dipelajari, anak itu memang tidak bisa buka kamus. Mencarinya itu, misalkan kita mencari kata ini, right. Dia nggak tahu tuh dari awal dibukanya satu lama, tidak efektif dan efisien. Ternyata kalau kita sudah dekati, diajarkan cara lihatnya juga gimana caranya, ternyata tertarik, oh gampang gitu. Nah dari situ baru anak itu kalau apa-apa kamusnya gitu, dan si kamus itu betul-betul terpakai berguna. Asalnya dibiarkan, kok itu diberi kamus kok biarkan gitu. Ternyata kalau udah tahu caranya, dia tertarik juga. Jadi sebenarnya permasalahan tadi dari gurunya harus dibimbing dulu anaknya gitu ya Bu ya. Bimbing baru sebenarnya anak itu mau gitu mau, ya Bu ya. Bingung gitu ngapain. Makanya di situ perlu peran membimbing itu situ. Ya itu sebenarnya tadi udah menjawab tuh Bu pertanyaan tadi kan, biar baru nanya apa penyebabnya, ternyata Ibu juga sudah menyebutkan cara-cara penyelesaiannya tadi ya Bu ya. Dan yang selain masalah tadi ya juga motivasi. Motivasi itu dari kalau yang semangat, dia memang punya basic di lingkungan rumahnya itu bagus, cara orang tua atau saudara-saudaranya, sehingga dia semangat dalam belajar. Dan kalau yang lingkungannya tidak mendukung, jadi dia ke kelas itu kosong gitu, tanpa ada bekal dalam diri, baik itu keilmuannya siapa belajar, sehingga di kelas itu kadang-kadang yang itu tuh bengong, itu harus dideketin juga itu, harus diarahkan juga. Jadi pendekatan gurunya harus lebih ya Bu ya. Lihat dalam segala aspek di kelas itu, selain pelajaran, keilmuan, pendekatan kita juga harus dengan anak juga harus supaya anak itu akhirnya mau juga belajar. Kemudian selain itu juga metode pembelajar tadi, model pembelajaran ya, media pembelajaran juga sangat mendukung keberhasilan materi itu diberikan. Mendukung medianya tidak, menarik tidak, gitu. Menarik enggak gitu ya Bu ya. Jadi kan anak ada aja yang mungkin tadi motivasi tadi ya Bu ya. Motivasi yang tadinya anak itu kan kalau yang semangat tinggi apapun dia tetap aja semangat kan. Kalau yang begitu, nah mungkin dari pelajaran kita berikan, kalau itu menarik jadi gitu kan. Jadi akhirnya memperhatikan nih tadinya. Nah itu tadi untuk writing ya Bu ya, untuk menulisnya sekarang ke permasalahan yang VR temukan atau yang identifikasi itu speakingnya juga gitu Bu, berbicaranya. Nah kalau Ibu biasanya pengajaran di kelas gimana Bu? Biar anak itu mau bicara gitu, mau kan suka kadang bicara bahasa Indonesia aja malu-malu ya Bu. Ini kita minta bicara dalam bahasa Inggris gitu.
Nah, kalau Ibu kira-kira gimana caranya? Kalau ibu biasanya apa ya? Kita itu kan guru itu sebagai model ya. Jadi untuk perintah-perintah kata-kata yang sederhana di kelas itu as many as you can say English. Ya, Instruction-nya gitu ya, Bu, ya? instruction-nya gitu. As Instruction-nya many as harus you can bahasa say Inggris. is that clear? Jelas enggak? Do you Mhm. understand? Any question? Oh, Like that ya, seperti iya. itu. Setidaknya itu yang full English gitu ya, Bu, ya? Memancing anak untuk mengatakan sedikit-sedikit bahasa Inggris. Have you finished? Seperti itu instructionnya ya. Ya ada sapaan, ada ini kan bahasa Inggris. So, anak belum, kita ajarkan not yet. Yes, I have. Pelan-pelan gitu. Dibiasakan. Tapi itu jangan kali itu aja, terus rutin gitu. Ya, bukan bahasa Inggris. Lama-lama anak mendengar, oh jawabannya begini. Asalnya kalau jawab itu anak tuh yes, yes aja. Apapun pertanyaan. Misalkan pertanyaan, who is absent? Yes. Who is absent? Yes, jawabnya. Yakin? Yes, gitu. Jadi yes aja. Tapi kita ajarkan pelan-pelan. Itu salah satunya. Kemudian yang keduanya apa ya? Tadi dalam pembelajaran deskriptif kan ada verb yang diangkat tuh. Nah, itu juga bisa di repeated gitu ya. Cara pembelajaran kayak pembelajaran yang benernya itu seperti ini gitu. Jadi kita mulai terus anak menirukan. Dan guru sebagai model di sini, jadi kita sampaikan dulu repeated ya. Nah, itu juga ibu suka memberikan perintahnya dalam bahasa Inggris juga. Follow me and repeat. Nah, di awal anak itu nggak ada yang repeat, kita ulangi lagi. Follow me and repeat. Itu aja nanti lama-lama oh tahu follow me and repeat itu harus diikutin gitu. Gitu. Nah, kalau tadi menurut Ibu kan di awal-awal tadi anak-anak itu follow me and repeat mereka bengong gitu ya, Bu, ya? Diam. Malah cuma satu dua orang yang ikuti itu, yang tahu. Terus kita ini lagi follow me and repeat. Kita ngomong lagi kata yang akan disampaikannya supaya dia bisa ada setengahnya. Terus kita ini lagi akhirnya semuanya dan speak up, speak up. Suara. Jadi setiap itu tuh kita ini kan dalam bahasa Inggris. Jadi supaya lama-lama oh speak up tuh ngomongnya agak kenceng gitu, agak keras. Gitu. Kalau menurut Ibu apa sih penyebab anak tadi itu di awal susah gitu tuh Bu untuk Ya, karena bicara perbenaran katanya itu perbenaran tadi, katanya. perbenaran kata. Atau mungkin tidak terbiasa mendengar kata itu di sebelum-sebelumnya. Ketika kita ajarin di pelajaran berikutnya itu udah spontan. Kalau mendengar kata itu harus mengikuti dia. Siap, are you ready? Yes, gitu. Semangat gitu. Oke, kayaknya udah menjawab semua Bu. Yang lainnya kan ideal, menyebabkan anak-anak kesulitan sama penyelesaian tadi. Intinya penyelesaian kalau untuk speaking emang nggak bisa 1 kali 2 kali doang Nggak gitu ya Bu bisa, ya. iya. Harus rutin, rutin dan dirutinkan, dibiasakan. Dan kitanya juga sebagai model kasih contoh dulu Kasih gitu ya Bu contoh, ya. Biar anak itu Ya say English as many as you can. Walaupun pada kenyataan kalau menerangkan ya pakai bahasa Indonesia karena kalau full bahasa Inggris ya pusing juga kali ya Bu juga ya. anaknya. Tapi kalau perintah instruction itu diusahakan bahasa Inggris. Nah, tadi ada yang contoh kelewat. apa, Bu? Contoh dalam pembelajaran writing ya. Ini ada jigsaw ya. Jigsaw puzzle. Jadi anak diberikan kalimat acak dengan ada gambarnya ya ini seperti ini.
di kelompok ini dalam langkah model pembelajaran join ya, Oh, join. belum ke independen. Dari join, nah anak perlu menyusun kalimat ini menjadi paragraf yang benar, ya. Nah nanti setelah itu siapa yang duluan dia akan raise your hand, has finished. Nanti akan anak mengacu, nanti kita samperin ke kelompoknya. Kalau dilihat memang sudah benar, kita berikan apresiasi, ya, berikan pujian. Tapi kalau belum benar, perlu diberikan lagi susunannya. Nah ini salah satu mungkin biar anaknya juga aktif, enak iya, gitu ya Bu ya. aktif. Kan mereka saling ini ya, diskusi Saling gitu. diskusi. Dan Terus biasanya tadi kalau udah gambar juga mereka ini ya, Bu ya. tertarik. Terus juga biasanya kalau anak yang ini kan pengen cepat selesai, pengen dapat reward duluan Iya, gitu kan ya, saya yang paling duluan gitu. Dari sini setelah bisa menyusun juga bisa digali lagi daya nalarnya, kira-kira judulnya apa, kita berikan pertanyaan gitu. Oh ini belum ada judulnya ya? Belum Ini ada Bu. judulnya. Kita berikan pertanyaan, what is the title of the text? Jadi bisa masuk ke ini juga ya, bisa masuk ke reading juga, bisa masuk ke writing juga. Terus misalkan verb satunya mana gitu kan, di deskriptif kan simple present, verb satunya coba sebutkan gitu. Ditulis verb satunya gitu. Jadi sebetulnya di sini lebih daya nalarnya jalan gitu ya. Tinggi lagi. Mungkin bisa sedikit menyinggung kalau yang itu tuh pembelajaran HOTS itu kalau ya Bu ya. Jadi situ. udah anak udah high order thinking skill juga. Jadi memang betul media pembelajaran harus disiapkan itu betul sangat membantu proses pembelajaran yang aktif, yang menyenangkan. Siapkan. Ya tadi ada pertanyaan. Kayaknya sudah Bu, sudah menjawab yang tadi itu. Jadi intinya tadi kan permasalahan menulis sudah dikasih solusi sama Ibu yang tadi ada tiga tahapan dan tadi di join juga sudah diberikan salah satu solusi modelnya, misalnya jigsaw jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle. Dan untuk speaking memang mau tidak mau, maksudnya apapun materinya kita harus ini ya Bu ya, repeat terus gitu, jadikan kebiasaan untuk anak-anak. Mungkin cukup Bu, ada yang mau ditambahkan dari Bu Neni? Apa ya? Dalam pembelajaran itu pertama adalah niat kita yang ikhlas untuk berikan pembelajaran yang maksimal karena terus kalau udah ikhlas kita tuh langsung enjoy gitu. Apapun ada di dalamnya kita bawa enjoy saja ya. Dan lagi ya persiapannya harus matang ya Bu ya. Persiap. Cukup Bu, ada lagi? Cukup. Siap. Iya mungkin cukup Bu untuk pertanyaan wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Neni atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan nanti bincang-bincang lagi. Ya. Terima kasih Bu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.